Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan, nama saya Muhammad Rafinanda dari kelas S1D dengan NIM 0204 233 140 dari Fakultas Syariah dan Hukum. Saya akan mulai presentasi tentang materi ejaan dan tanda baca. Oke. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi, ujaran, bagaimana antar hubungan lambang-lambang itu atau pemisah dan penggabungan dalam suatu bahasa. Bahwa yang dimaksud dengan ejaan adalah penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Dalam suatu bahasa, sistem ejaan lainnya mempunyai 3 aspek, yaitu aspek fonologis yang menyangkut pelambangan fonem dengan huruf dan menyusun abjad, aspek morfologis yang menyangkut pelambangan satuan-satuan morfemis, dengan aspek sintaksis yang menyangkut pelambangan ujaran dengan tanda baca. Pada tahun 1901, ejaan bahasa Indonesia Melayu dengan huruf Latin yang disebut dengan ejaan Van Ophuijsen merancang ejaan yang dibantu oleh Engku Nawawi, gelar Sultan Mamur, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan Van Ophuijsen adalah sebagai berikut. Yang pertama, huruf J dipakai untuk menuliskan kata-kata jang, pajah, dan sajah. Yang kedua, huruf OE yang dipakai untuk menuliskan kata-kata guru itu. Yang ketiga, tanda diakritik seperti koma, ain, dan tanda T pertama dipakai untuk menuliskan kata-kata makmur, akal, tak, pak, dinamai. Ejaan Melindo. Pada akhir 1959, Sidang Keputusan Indonesia dan Melayu atau Slamet Mulyana Syekh Nasir bin Ismail Ketua menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Perkembangan politik selama tahun-tahun berikutnya mengurungkan peresmian ejaan itu. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia. Peresmian ejaan baru itu berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Departemen Pendidikan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan itu. Pada tahun 1987, kedua pedoman tersebut direvisi. Edisi revisi dikuat dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 543A U 1987 pada tanggal 9 September 1987. Beberapa hal yang dikemukakan sehubungan dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ejaan Suwandi. DJ sama dengan jalan, diubah dengan J jadi jalan. NJ Jonja, bunji. Kalau misalnya di ejaan yang sempurnakannya seperti NY, yaitu nyonya atau bunyi. Terus di ejaan Suwandi SJ, jadi dibaca contohnya isjarat. Kalau misalnya di ejaan disempurnakannya jadi SY, yaitu syarat. Terus di ejaan Suwandi TJ, contohnya jara, cuji. Ejaan disempurnakan itu berubah menjadi huruf C, contohnya cara dan cuci.
Ejen Suwandi, CH. Contohnya acir. Kalau disempurnakan menjadi KH. Contohnya akhir. Tanda-tanda baca. Tanda baca terdiri dari tanda titik, titik koma, dua titik, tanda hubung, pisah, elipsis, tanya, seru, kurung, kurung siku, petik tunggal, miring, apostrof. Oke, diawali dengan tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat, bukan pernyataan atau seruan. Contohnya, ayahku tinggal di Solo, titik. Contoh yang keduanya, dia menanyakan siapa yang akan datang, titik. Habis itu, tanda titik juga dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Contoh, Departemen Pendidikan Nasional. A. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. D. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar yang Menengah. Tanda titik juga dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Contoh, pukul 1.35.20. Kalau dibaca pukul 1 lewat 35 menit 20 detik atau pukul 1,35 menit, 20 detik. Dan juga tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, detik dan menunjukkan jangka waktu. Contohnya 1.35.20 jam. Kalau dibacakan yaitu 1 jam 35 menit 20 detik. Terus juga ada 0.20.30 jam. Kalau dibaca jadi 20 menit 30 detik. Terus ada juga 0.0.30 jam. Kalau dibaca menjadi 30 detik. Tanda titik juga dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, judul tulisan, dan angka berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru dan tempat terbit. Contohnya Alwi, Hasan, Sunjono, Darjo Wijojo, Hans Lupoliwa, dan Anton Siregar Merari, 1920, Akzaf dan Sengsara, Filterverden, titik 2 sama dengan Balai Pustaka, Terus juga tanda titik juga dipakai memisahkan hubungan, ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Contohnya, desa itu berpenduduk 24.200 orang. Jakarta lebih dari 11 juta orang. Itu bisa dibilang 11.000.000 orang begitu. Jadi kalau dibaca 11 juta orang. Tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang tidak menunjukkan jumlah. Misalnya, dia lahir pada tahun 1956 di Bandung. Lihat halaman 2345 dan seterusnya. Tanda titik tidak dipakai di belakang. A. Nama dan alamat penerimaan surat. B. Nama dan alamat pengirim surat. Dan C. Nama belakang tanggal surat. Contohnya, Jalan Cikini 71 Jakarta. Yang terhormat, saudara dari Muhammad Hasan. Dan Jalan Arif Rahmat 43. Yang kedua itu adalah tanda koma. Tanda koma biasanya dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contohnya, saya membeli kertas, pena, dan tinta. Yang kedua, tanda koma juga dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya, yang didahului dengan kata seperti tetapi, melainkan, sedangkan, dan kecuali. Contohnya, saya akan membeli buku-buku puisi, tetapi kau yang memilihnya, ia bukan buku saya, melainkan buku ayah saya. Yang ketiga, tanda koma juga dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau ada undangan, saya akan datang. Contohnya, udah ya itu contohnya, sorry, maaf ya Bu.
Yang keempat, tanda koma juga dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Seperti oleh karena itu, koma, jadi, koma, dengan demikian, koma, sehubungan dengan itu, koma, dan meskipun begitu, koma. Contohnya, meskipun begitu, koma, dia tidak pernah berlaku sombong kepada siapapun. Yang kelima itu, tanda koma juga dipakai untuk memisahkan kata seru. Seperti, oh, koma, ya, koma, wah, ya, aduh, ya, dan kasihan, koma. Atau kata-kata yang digunakan sebagai sapaan, koma, seperti bu, koma, di, koma, atau mas, dari kata lain terdapat dalam kalimat. Misalnya, hati-hati ya, koma, jalannya licin, titik. Kue ini enak, koma, bu. Yang keenam, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya, kata ibu, koma, saya gembira sekali. Saya gembira sekali. Kata ibu, koma, karena lulus ujian. Yang ketujuh, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengiringnya dalam kalimat atau petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Contohnya, yang pertama, di mana saudara tinggal? Tanya Pak Guru. Yang kedua, kata ibu, saya gembira sekali. Tanda koma dipakai dengan antara A, nama dan alamat, B, bagian alamat, C, tempat dan tanggal, serta D, nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Contohnya, Saudara Abdullah, Jalan Pisang Batu, 1 Bogor. Jalan Selembar Raya 6, Jakarta. Surabaya, 10 Mei 1960. Tokyo, Jepang. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Contohnya, Gunawan, Ilham, 1984, Kamus Politik Internasional, Jakarta, 2, Restu Agung. Yang ke-10, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Contohnya, Hilman, Hadikusuma, Ensiklopedi Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia, Bandung, alumni, 1977, pada halaman 12. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakan dari singkat nama diri, keluarga, atau marga. Contohnya, B. Ratulangi, SE atau sarjana ekonomi. Tanda koma dipakai di muka angka, desimal, atau antara rupiah, sen, dan dinyatakan dengan angka. Contohnya 12,5 M atau juga 27,3 kg. Oke, saya akan membacakan tentang teknik tanda titik koma. Tanda ini dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contohnya, malam akan larut, titik koma, pekerjaan belum selesai juga. Tanda titik koma juga dipakai sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat setara dalam kalimat majemuk. Contohnya, ayah mengurus tanamannya di kebun itu, titik koma. Ibu sibuk bekerja di dapur. Terus ada juga tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap diikuti rangkaian dan juga atau pemberian. Contohnya, kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga. 2, seperti kursi, meja, dan lemari. Yang kedua, tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contohnya, ketua, titik 2, Saiful Afik.
Sekretaris. Titik 2, Dina Zafira. Yang ketiga, tanda titik 2 dapat dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contohnya, ibu, titik 2, bawa kompor ini. Naki, nak. Amir, titik 2, baik bu. Yang seterusnya, tanda hubung. Tanda hubung menyambung suku-suku kata yang terpisah oleh pergantian baris. Contohnya, selain cara lama diterapkan juga cara yang baru. Jadi kalau misalnya kayak gak muat di bagian tulisannya, kayak misalnya sisa ca begitu, maka digunakan tanda hubung supaya bisa menyambung kalimat tersebut dalam membaca. Jadi tidak membuat kebingungan seperti itu. Yang kedua, tanda hubung digunakan untuk menyambung bagian-bagian tanggal dan huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Contohnya, tanggal 8, tanda hubung, bulan 4, tanda hubung 2008. Itu untuk kalau membuat tanggal baik, yaitu menggunakan tanda hubung supaya bisa memisahkan angka-angka tersebut dari hari, bulan, sama tahunnya, seperti itu. Terus, tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata-kata ulang seperti anak-anak, kemerah-merahan. Itu untuk supaya enak dilihat ya apa, karena supaya tidak bingung membaca, jadi digunakan tanda hubung dengan kalimat yang kembar seperti itu. Jadi anak-anak di garis tanda hubung anak-anak. Jadi anak-anak gitu. Yang seterusnya, tanda hubung boleh dipakai untuk menjelaskan a, hubungan bagian-bagian kata atau ungkapan, dan b, penghilangan bagian frasa atau kelompok kata. Contohnya, karyawan boleh mengajak anak, tanda hubung, istri ke acara pertemuan besok. Seperti itu. Tanda hubung dipakai juga untuk merangkai. Misalnya, se bisa disambung dengan tanda hubung dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Yang kedua, ke, itu bisa juga dipakai dengan tanda hubung kalau dia menggunakan dengan angka. Terus angka, kalau mau dikasih tanda hubung itu dia digunakan kata an. Jadi angka misalnya 10-an, jadi 10 tanda hubung an gitu. Kata atau imbuhan dengan singkatan berhuruf kapital. Yang kelima, kata ganti yang berbentuk imbuhan. Dan yang F, gabungan kata yang merupakan kesatuan. Yang ketujuh, tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Misalnya, di smash. Jadi kan bisa bilang berbeda bahasa ya, mana di itu bisa bilang bahasa Indonesia dan smash itu bahasa Inggris ya. Smash tuh. Jadi kalau biar nyambung begitu, maka dia dibuat dengan tanda hubung supaya enak dilihat dan enak untuk dibaca. Di smash. Di tanda hubung smash. Berikutnya, tanda pisah. Tanda pisah dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan di luar bangun utama kalimat. Seperti kemerdekaan itu, tanda pisah, hak segala bangsa. Tanda pisah, harus dipertahankan. Titik. Tanda pisah dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi dan keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Contohnya, rangkaian temuan ini, tanda pisah, evolusi teori kenisbian dan kini juga pembelahan atom, tanda pisah, telah mengubah konsepsi kita tentang alam semesta. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan seperti tanggal atau tempat dengan arti sampai dengan atau sampai ke. Contoh,
tahun 1928, tanda pisah 2008. Terus juga tanggal 5 tanda pisah sampai 10 April 2008. Terus juga Jakarta sampai ke Bandung. Intinya tanda pisah ini kalau ditulis tuh dia menggunakan garis begitu aja, tapi kalau dibaca dia bisa dipakai dengan sama dengan, sampai dengan, atau juga sampai ke gitu. Terus juga ada juga namanya tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya, seperti kapan dia berangkat? Tanda tanya. Saudara tahu, bukan? Tanda tanya. Apa kabar kamu? Tanda tanya. Jadi untuk menanyakan harus diakhiri dengan tanda tanya. Tanda tanya juga dipakai di dalam tanda kurung untuk menanyakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, dilahirkan pada tahun 1963, tanda kurung, di dalam kurung itu ada tanda tanya, seperti itu. Intinya dia itu bisa bilang kalimat yang disaksikan atau kurang ada bukti kebenarannya itu. Misalnya, uangnya sebanyak 10 juta rupiah, tanda dalam kurung tanda tanya, hilang. Kan bisa bilang kan belum tahu terbukti kebenarannya, karena uang siapa itu kan juga kita nggak tahu, bisa jadi lebih dari 10 juta yang hilang begitu. Jadi di tanda tanya cuma dikurung gitu. Khusus kata-kata seperti itu. Terus ada juga namanya tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya taman laut ini, tanda kurung, bersihkan kamar itu sekarang juga, tanda kurung, tanda seru. Terus juga, sampai hati benar dia meninggalkan istrinya, tanda seru. Merdeka, tanda seru. Intinya menggambarkan keseruan, ketidakpercayaan, atau emosi, itu biasanya menggunakan tanda seru. Kayak perintah pun juga bisa bilang itu biasanya menggunakan tanda seru ya. Kayak bersihkan kamar ini, tanda seru begitu. Terus juga ada tanda elipsis. Tanda elipsis biasanya dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Misalnya, kalau begitu titik, marilah kita laksanakan. Terus juga tanda elipsis juga dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, sebab-sebab kemerosotan titik akan diteliti lebih lanjut. Intinya ada bagian hilang, maka dibuat tanda elipsis titik seperti itu. Tanda elipsis pada akhir kalimat tidak diikuti dengan spasi. Misalnya, dalam tulisan, tanda baca harus digunakan dengan cermat. Intinya tanda elipsisnya jangan dispasi. Terus juga ada juga namanya tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tulisan lain. Contohnya, pada pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, tanda petik, bahwa negara ialah bahasa Indonesia. Menyatakan tanda petik, bahasa negara ialah bahasa Indonesia, tanda petik. Jadi intinya untuk membacakan isi dari sebuah pasal itu harus dibuat tanda petik untuk mengetahui kalau itu merupakan isi pasal tersebut. Kedua itu tanda petik dipakai untuk mengapit judul puisi, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya, sajak, tanda petik, pahlawanku, terdapat pada halaman 5 buku itu. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya, pekerjaan itu dilaksanakan dengan cara, tanda petik, coba dan ralat, tanda petik, saja.
Jadi intinya dia itu bisa bilang kalau misalnya ada kalimat-kalimat atau kata-kata yang dengan arti yang khusus seperti kayak ralat atau sebagainya, itu maka dibedakan, dibuat dengan tanda petik supaya para pembaca bisa lebih teliti maksud dari apa itu tanda petik tersebut. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat di dalam petikan lain. Misalnya, tanya dia, tanda petik, ku dengar bunyi, tanda petik tunggal, kring kring. Tadi, petik, tanda petik. Intinya dia dipakai kalau misalnya ada tanda petik, terus kayak ada bisa bilang kayak respon tertentu, maka dia menggunakan tanda petik tunggal. Jadi kalau misalnya jangan menggunakan pakai tanda petik biasa, tapi menggunakan tanda petik tunggal, bisa kring kring atau enggak boom boom. Nah, itu bisa juga menggunakan tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal juga dipakai untuk mengapit makna atau kata ungkapan. Misalnya terpandai, tanda petik tunggal, paling pandai. Tanda petik tunggal juga dipakai untuk mengapit makna, kata atau ungkapan bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, feedback, tanda petik tunggal, balikan. Dress rehearsal, tanda petik tunggal, gladi bersih. Intinya untuk mengetahui arti dari bahasa asing tersebut, kita kan mengetahui apa itu artinya itu. Jadi biar enak dilihat, biar bisa membedakannya itu, kita menggunakan tanda petik tunggal untuk mengapit makna atau ungkapan bahasa daerah yang tersebut. Terus ada namanya tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, anak itu tidak memiliki KTP, kartu tanda dalam kurung kartu tanda penduduk. Ya, seperti itulah. Karena KTP itu bisa bilang kata singkatan. Jadi untuk menjelaskan kata singkatan itu, maka kita harus menggunakan kartu tanda penduduk. Misalnya juga seperti kata ASEAN, Association of Southeast Asian. Ya, seperti itu. Dan juga seperti kata DPR. Nah, itu kan biasanya kata singkatan. Untuk menjelaskan kata singkatan tersebut, maka kita menggunakan tanda kurung, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Itu untuk mengetahui kata-kata singkatannya seperti itu. Nah, yang kedua itu tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Contohnya, keterangan itu dilihat dari tabel 10 dalam kurung itu ya. Lihat dari tabel 10-nya menunjukkan arus perkembangan baru pasar dalam negeri. Itu gunanya untuk supaya para pembaca lebih fokus di bagian mana itu yang isi dari maksud keterangan tersebut. Dibuatlah tanda kurung. Kayak ini kan dia bilang kan lihat tabel 10, maka lihat tabel 10-nya itu ditanda kurungi supaya para pembaca lebih fokus melihat maksud dari keterangan tersebut. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata kehadiran dalam teks yang dihilangkan. Misalnya, contoh, pejalan kaki itu berasal dari dalam kurung kota Surabaya. Tanda kurung dipakai untuk mengapit angka atau huruf merinci urutan keterangan. Contohnya, faktor produksi menyangkut masalah A dalam kurung bahan baku, B dalam kurung biaya produksi, dan C dalam kurung tenaga kerja. Jadi intinya kayak susunan begitu, maka itu dibuat tanda kurung. Kayak jangan isi di tanda kurung, tapi kayak A, itu ditanda kurungi, B juga ditanda kurungi supaya memisah aja gitu antara huruf-huruf tersebut gitu. Yang kedua itu adalah tanda kurung siku. Tanda kurung siku yang bentuk kotak seperti itu. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asli. Misalnya, contoh, ia memberikan uang kepada, itu bisa bilang di dalam kurung siku, anaknya.
Terus juga ada tanda kurung siku, biasanya juga dipakai untuk mengambil keterangan dalam kalimat yang penjelasan yang sudah bertanda kurung. Misalnya, contoh, persamaan kedua proses ini dalam kurung, perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Nah, itu untuk biar lebih fokus lagi di bagian mana bab 2-nya itu, maka kita menggunakan tanda kurung siku. Jadi pada tanda kurung siku itu dibuat memperjelas itu bagian mana yang dituju oleh keterangan tersebut, yaitu pada bagian lihat halaman 35 sampai 38 tanda kurung siku perlu dibentangkan di sini. Terus ada juga tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim atau tahun ajaran. Contohnya, Jalan Keramat 3 garis miring 10. Untuk memisahkan 3 Romawi dengan ini ya, dengan angka 10-nya. Dan juga tahun ajaran 2008 sampai garis miring 2009. Untuk memisahkannya itu menggunakan garis miring. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau, tiap, dan ataupun. Contohnya, dikirimkan lewat darat atau laut. Jadi garis miring ini bisa juga dibaca dengan kata atau tiap dan ataupun gitu. Satunya lagi, harganya 1,5 juta tiap lembar. Jadi di garis miring itu bisa dibaca dengan kata tiap begitu, untuk mengganti katanya itu biar lebih bagus, biar lebih jelas saja itu. Oke, lanjut. Dan yang terakhir, tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Contohnya, dia, tanda penyingkat, kan, sudah kusurati. Kan sama dengan itu juga dengan bukan. Jadi kalau misalnya dia itu bagian yang penghilangan bagian kata atau angka tahun tersebut. Dia gunanya untuk menyingkat kata lah, bisa dibilang. Jadi kalau misalnya dibaca, jadi dia bukan sudah kusurati gitu. Terus juga malam telah, tanda apostrof lah tiba. Jadi kalau misalnya lah itu bisa dibaca dengan telah. Jadi malam telah tiba. Jadi biar menyingkat aja gitu untuk guna kata apostrof itu. Terus juga 1 Januari 08. Jadi 08 itu bisa dibaca dengan 1988. Nah, itu kan kayak real banget gitu bacanya, kayak 1988. Jadi biar nyingkatnya itu kita menggunakan tanda apostrof dengan cara apostrof 08. Jadi 1 Januari 08. Begitu. Sekian video tugas UTS saya kali ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A dollar might turn to a million, then we all rich.